Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan kakak-kakak yang ada di sini. Kakak Pendeta Kartine, dan ini Kak Sela, dan yang ini Kapita. Nah, sekarang untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, adik-adik duduk yang manis ya. Persiapkan hati dan pikirannya, dan kemudian juga jangan lupa nanti kita mau baca Alkitab. Jadi dipersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu ya. Nah, sebelum itu kita akan bersama-sama mendengarkan teman-teman kita yang akan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, haleluya, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami. Tolong keberkati sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama
nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Nah, kita sekarang mau baca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Yuk kita baca bersama dengan teman kita ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10 dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusut tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah mereka. Menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Baik adik-adik, sudah semua baca firman Tuhan tadi? Yuk sekarang kita kembali mengulang cerita yang sudah kita baca bersama tadi. Bagaimana ceritanya? Nah, dalam firman Tuhan ini diceritakan tentang dua orang murid Yesus yang bernama siapa? Petrus dan Yohanes. Mereka pergi ke bait Allah, ya. Kira-kira pada pukul 3 petang waktu itu. Nah, setelah itu ketika mereka tiba di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh. Apa itu orang lumpuh? Orang lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berjalan.
Iya, pintar. Nah, orang lumpuh itu meminta sedekah ya di depan pintu bait Allah tadi. Tetapi ketika itu Petrus menjawab. Dia berkata bahwa emas dan perak tidak ada padanya, tetapi dia akan memberikan apa yang diperlukan oleh si orang lumpuh itu. Apa yang dikatakan oleh Petrus di sana? Sehingga orang lumpuh itu kemudian bisa berjalan. Ayo, buka kembali Alkitabnya dalam ayat yang ke-6. Coba lihat. Iya, apa yang dikatakan di sana? Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Apa tadi katanya? Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Akhirnya apa yang terjadi dengan orang lumpuh tadi? Dia bisa berjalan. Iya, adik-adik. Si orang lumpuh tadi dia bisa berjalan dan dia merasa bersukacita. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana orang lumpuh tersebut kemudian menjadi sembuh ya. Itu adalah karena kuasa siapa? Kuasa Tuhan Yesus yang dia berikan kepada murid-muridnya untuk dapat melakukan mujizat kesembuhan bagi si orang lumpuh tadi. Nah, adik-adik, semua kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan atas kehidupan setiap orang percaya, di mana ketika seseorang mau berdoa, menyampaikan apa yang dia harapkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Kita bisa lihat si orang lumpuh tadi, awalnya dia minta-minta, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidupnya, yaitu kesembuhan ya. Dia sembuh, dia bisa berjalan, dia bisa memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan ketika itu Petrus mengangkat si orang lumpuh tadi dengan tangan kanannya. Dia memberikan kesembuhan bagi si orang lumpuh dengan menggunakan nama Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, kita harus percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus kita akan memperoleh kesembuhan ketika kita mau berdoa dengan kesungguhan. Tuhan memberkati kita. Demikian cerita kita hari ini. Amin. Tak sebatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
adik-adik, sebelum kakak menyampaikan tugas untuk minggu ini, kita akan bersama-sama menyaksikan teman-teman kita yang sudah menyampaikan tugasnya minggu lalu. Apa Kak Sela tugas kita minggu yang lalu? Apa yo? Tugas kita minggu lalu itu ayat hafalan. Iya, ya kan Kak Pitu? Iya. Tugas kita menghafal ayat hafalan. Ayo kita saksikan bersama teman-teman kita yang sudah menyampaikan tugasnya. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 23a yang berbunyi, dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi. Amin. Demikian, shalom. Shalom. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 23a yang berbunyi, dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi. Sekian, terima kasih. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-23a. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 23a berbunyi demikian, dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi. Halo teman-teman, hari ini Yola akan membaca firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23a. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi. Amin untuk firman Tuhan. God bless you. Dadah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin berlebihan. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin berlebihan. Baik adik-adik, tugas kita untuk minggu ini adalah menjawab soal. Soalnya apa dan jawabannya apa? Soalnya nanti akan kakak bacakan dan jawabannya silahkan dibuka di dalam Alkitab yang sudah kita baca bersama tadi ya. Nah sekarang perhatikan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dan yang kedua nanti dibacakan oleh Kak Sela. Perhatikan baik-baik ya. Nah, pertanyaan yang pertama, pada jam berapakah Petrus dan Yohanes ke bait Allah? Untuk pertanyaan yang kedua,
Apa nama pintu? Apa nama pintu? Gerbang Bait Allah. Gerbang Bait Allah. Sekarang yang ketiga, pertanyaannya adalah siapakah yang duduk di depan pintu gerbang indah setiap hari? Sekali lagi, siapakah yang duduk di depan pintu gerbang indah setiap hari? Yang keempat, tetapi jawab Petrus, titik-titik, tidak ada padaku. Titik-titik, tidak ada padaku. Apa jawaban di titik-titik itu? Dan sekarang pertanyaan yang kelima, Kak Vita. Pertanyaan yang kelima, dalam nama siapakah Petrus menyembuhkan? Sekali lagi, dalam nama siapakah Petrus menyembuhkan orang lumpuh tersebut? Petrus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Pertanyaan yang terakhir, apa dipegang Petrus untuk membantu orang? Sekali lagi, apa dipegang Petrus untuk membantu orang tersebut berdiri? Oke. Sudah diperhatikan semua pertanyaannya? Sekarang tulislah jawaban adik-adik pada lembaran kertas dan kirimkan gambar jawaban tersebut ke WA kakak seperti biasa ya. Kakak tunggu sampai hari Jumat. Demikian tugas kita hari ini. Terima kasih. Adik-adik semua, sekarang kita mau bersatu dalam doa. Berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Demikian juga kita akan berdoa untuk persembahan kita yang nantinya akan kita kumpulkan bersama. Mari lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, memahami maksud dan kehendak Tuhan buat kehidupan kami hari ini. Pimpinlah kami untuk dapat menjadi anak-anak yang baik dan hidup berkenan kepada Tuhan. Seraya selalu percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus hari ini atas kebenaran firman yang telah kami dengarkan. Sekarang kami anak-anak-Mu akan menyerahkan persembahan syukur kami Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati agar persembahan kami boleh berguna untuk kepujian, hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati masing-masing kami yang telah memberikan persembahan secara sukarela dan sukacita. Demikian juga Tuhan, kami mohon untuk 1 minggu ke depan ini, biarlah hidup kami selalu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga untuk orang tua, sanak saudara dan keluarga kami. Di mana saja berada, biarlah selalu dalam
berkat dan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita buat kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Persembahan syukur kita dapat diserahkan melewati orang tua ke majelis jemaat di Kehosana Prukjahu atau ke sekretariat majelis jemaat. Nah, adik-adik semua, untuk mengiringi persembahan syukur kita mau menyanyi bersama-sama. Ayo kita menyanyi bersama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun's come up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and wherever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You reach and love, and you slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kasela. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Tolong Kau sertai kehidupan kami hari lepas hari nanti ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, demikian rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.